Sebuah hari yang sangat spesial ya, senang sekali. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu istimewa ya, Ko Jason Irwan ya dari Jakarta ya, yang bisa datang ke Pangkalan Bun dan juga di GSJA ya. Dan saya ingin menyapa semua sobat setia SKM dimanapun berada ya, kembali berjumpa bersama dengan kita. Pada kesempatan siang hari ini pastinya ada sesuatu yang luar biasa yang akan Ko Jason Irwan bagikan buat kita ya. Amin. Dan juga saya ditemani oleh Nana ya, yang akan juga banyak bertanya nih sama Ko Jason Irwan ya. Dan mari sobat CSKM dan semua saudara-saudara yang mendengarkan ini juga melalui live streaming, melalui YouTube, ya bisa diperhatikan baik-baik, juga bisa di like ya, dan juga kalau belum subscribe bisa di subscribe ya. Sama saya tambahin, jangan lupa tekan lonceng notification Yes. supaya bisa update program-program terbaru dari Radio SKM. Ya, kita langsung ke intinya ya kok ya. Iya. Ini tegang banget berdua nih. Jangan tegang. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Salah. Jadi apa nih? Tak kenal maka gak kenal. Tapi kita kan mau disayang juga kan kok. Iya, saya butuh kenalan lama. Boleh. Boleh Ko Jason perkenalkan siapa Koko gitu. Siapa saya? Saya Jason Irwan. Saya Jason Irwan, berjenis kelamin laki-laki. Saya orang Pematang Siantar, tapi lebih cenderung ke arah Sunda karena mama saya orang Sunda. Awal pelayanan saya seorang penyanyi rohani, tapi orang lebih kenal dari lagu-lagu ciptaan saya. Karena lagu-lagu yang saya tulis saya seringnya kasih ke orang lain, bukan saya nyanyi sendiri gitu. Oh. Orang Sunda berarti sama ya? Sami Oh, lah. sami bener. Ibu dari Bogor. Ya Nana teh di mana? Kalimantan Aduh atau? ternyambung. Ya, kalau boleh tahu nih kok, apa sih yang menjadi latar belakang Koko bisa menjadi musisi sekaligus pencipta lagu? Apakah dari keluarga ada background musisi atau bagaimana? Boleh dijelaskan? Kalau background musisi sih nggak ada ya. Saya juga nggak tahu kenapa bisa kayak sekarang. Tapi saya percaya saya itu dipanggil sama Tuhan, Tuhan juga yang pilih. Karena kan dulu latar belakang saya bukan Kristen, saya bukan pengikut Tuhan. 2 SMP karena sebuah retret di sebuah gereja, akhirnya saya memilih jadi pengikut Tuhan Yesus. Tuhan kasih talenta pertama main piano dulu tuh. Dari main piano baru bisa bikin lagu. Dari bikin lagu saya belajar nyanyi. Itu awalnya. Biasanya mah jadi pedagang ya. Seluruh pedagang, cocok pedagang bakmi, muka-muka kayak gini, pedagang apalagi ya, pedagang keramik, pedagang listrik. Tapi ya akhirnya setelah kenal Tuhan Yesus, kan dulu juga hidup susah ya, namanya orang susah banyak pergumulan ya. Ternyata dari pergumulan-pergumulan yang saya hadapi jadi lagu gitu. Luar biasa ya. Makanya saya kalau ada orang punya masalah, saya lebih gampang memahaminya. Karena lagu-lagu saya banyaknya terinspirasi dari kisah hidup orang lain. Begitu Nana. Oke. Kira-kira pasti ada lagu-lagu juga ya di balik kisah. Selain tadi ketika menghadapi pergumulan yang berat, akhirnya bisa menciptakan lagu ya. Dan ada beberapa lagu mungkin yang meledak ya seperti itu ya. Tentunya ada. Kayak bom atom ya. Meledak Tentunya ada dor. kisah spesial banget ya seperti itu ya. Di balik lagu itu ya mungkin bisa diceritakan ya. Contohnya mungkin lagu Yang mana dulu nih? Banyak nih. kan banyak ya. Ada yang apa namanya? Yang gampang deh. Sentuh hatiku. Sentuh hatiku itu dari kisahnya seorang sahabat saya diperkosa papahnya. Terus yang Tuhan selalu punya cara dari pengalaman hidup saya. Bagaimana saya menang makan Indomie. Hah? Menang makan Indomie? Panjang lah ceritanya, saking susahnya. Terus Iya, lagu mengampuni itu karena saya baca kisah Kompas tentang kasih melampaui segala akal. Bagaimana seorang ibu bisa mengampuni seorang pembunuh anaknya. Terus lagu yang apa lagi sih? Yang lagunya Giselle yang ku bersyukur padamu. Itu saya bikin Tuhan apa yang pernah saya minta, ternyata Tuhan tuh kasih lebih dari apa yang saya harapkan. Kan liriknya lebih dari yang pernah ku pinta. Terus saya bikin lagu lagi apa ya, kayak Gracia, walau ku tak dapat melihat. Iya, Kan iya, lihat dari kondisi Gracia, tapi saya cocokin sama kehidupan jemaat.
Terus yang seperti wanita itu terinspirasi dari seorang perempuan yang mengurapi kaki Yesus. Bagaimana dipandang sebelah mata, ternyata Tuhan tuh lebih melihat kesungguhan hati orang. Tuhan melihat hati. Terus yang oleh karena kemurahan Tuhan, saya bikin dari pengalaman hidup Pak Lukas Kusuma yang di Amerika. Terus saya bikin lagu Aku Cinta dari Esmeranda. Lalu yang Kau Tunjukkan Kasih Setiamu, saya bikin buat Pak Rubin Adi. Lalu yang saya bikin lagu berdua 2018 sama Alex Lamejer yang Tuhan Selalu Menolongku. Terus saya bikin lagu Tuhan Tahu itu berdasarkan kisahnya dari Alvin Kurniawan, seorang anak dari Malang, dinyanyikan oleh Milta Sida Butar. Lalu saya bikin lagu lagi Waktu Yang Tepat, saya kasih ke GSJS Worship. Terus yang terbaru ini yang lagi viral tuh yang Yesus Setia, yang sama Jackie dan Selose. Yang berkali-kali, wah, luar biasa Berkali-kali itu saya bikin dari pengalaman hidupnya Pak Thomas. Bagaimana dia kena kanker otaknya sampai keluar dari kulitnya keluar darah ya. Tapi waktu saya tahu kenyataannya dia tidak seperti orang sakit. Orangnya gemuk, ketawa ketiwi, nggak pernah nunjukin dia sakit. Walaupun dia sering berobat pulang pergi ke Malaysia. Dari situ saya sadar bahwa banyak orang kalau lagi sakit tunjukin rasa sakitnya. Sedangkan gak harus selalu begitu loh. Ngapain nunjukin kesusahan sama orang lain, belum tentu juga orang mau tahu. Dan saya juga belajar tentang iman yang dewasa bukan waktu disembuhkan sih, bukan waktu dipulihkan, bukan waktu dapat jawaban doa. Ternyata dalam keadaan sakit, lembah kelam, gak dijawab doanya, mungkin lagi capek hati, mungkin hari ini ada yang lagi capek hati ngadepin pasangannya, capek hati ngadepin sesuatu yang belum dijawab doanya, tapi tetap aja percaya sama Tuhan, mengucap syukur, itu mujizat yang sebenarnya. Iya, begitu. Luar biasa. Kadang, kalau dalam keadaan baik-baik aja gampang iya, ya. Kalau orang kesaksian Orang saya sembuh bersyukur. ya biasa. Biasa. Terus kalau orang bisa kesaksian saya terima kasih sama Tuhan saya boleh sakit dan saya bisa mengalami kebaikan Tuhan dalam merasa sakit saya, itu yang hebat. Iya benar. Gitu. Bisa Itu nggak kita berkata Tuhan baik meskipun mungkin kita keadaan masih sedang tidak sakit, baik. ya dalam Iya. keadaan tidak baik, wah luar Iya. biasa ya. Makanya lagunya benar-benar luar biasa memberkati banget. Ya. Amin. Lagu-lagu saya tuh cenderung ke jawaban doa sih. Iya. Karena saya mau ngajarin jemaat itu kan lagu saya sebenarnya lagu Tuhan juga. Tuhan titipkan dan saya belajar bahwa saya selalu bilang Tuhan saya jadikan saya seorang songwriter yang berbeda sama orang lain. Karena kan kita punya warna masing-masing. Iya. Bukan untuk bersaing, tapi kita mari mewarnai praise and worship dengan aneka ragam warna. Jadi jemaat Tuhan tuh juga bisa berkembang, bertumbuh dengan lagu-lagu yang benar-benar dewasa iman gitu sih menurut saya. Iya. Gitu Bu Susi. Luar biasa ya. Kalau boleh kita tahu nih kok, apa kira-kira tantangan terbesar di dalam kehidupan Ko Jason secara pribadi, di dalam karirnya yaitu sebagai musisi sekaligus penulis lagu gitu. Tantangan terbesar ya, pertama saya harus mengalahkan diri saya sendiri. Karena kalau pencipta lagu kayak saya kan sering kasih lagu ke orang. Sedangkan saya sendiri bisa nyanyi. Iya. Ternyata selama 18 tahun jadi hal yang bagus. Kalau lagu yang saya kasih ke penyanyi A, ternyata A-nya jauh lebih terkenal, ya gak apa-apa. Ternyata dalam hidup ini kita perlu belajar bahwa ada orang yang bisa lebih hebat dari kita. Itu namanya kebesaran hati. Tapi ternyata selama 18 tahun itu Tuhan sedang didik saya menjadi seorang pribadi yang untuk merelakan sesuatu yang bukan menjadi hak saya. Dan ternyata juga orang mulai pelan-pelan kenal Jason juga. Benar, iya. Jadi gak selalu harus instan. Iya. Nah makanya kan saya tahun ini mulai muncul nyanyi kan dengan lagu baru. Biasanya lagunya saya kasih orang dulu baru saya nyanyi gitu. Even pun saya duet sama Angel Peter lagu Meskipun 1000, orang lebih kenal Angel Peternya, bukan Jason ya. Iya, padahal yang nyiptain. Iya, tapi ya sekali lagi Tuhan ajarkan untuk berbesar hati bahwa itu belum bagiannya saya, bukan ya, tapi belum. Tapi timingnya tepat selalu Tuhan kasih gitu.